Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Pendidikan Geoteknik. Materi kita kali ini yaitu Cone Penetration Test atau CPT. Learning outcome yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu di akhir materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami maksud, tujuan, data yang akan diperoleh, peralatan dan prosedur pengujian CPT atau sondir, mampu mengolah data hasil pengujian sondir, dan mampu menginterpretasikan data yang diperoleh dari pengujian sondir. Cone Penetration Test atau CPT atau kita kenal dengan nama sondir atau Dutch cone digunakan dalam tanah lempung sangat lunak sampai pasir padat, tetapi tidak memadai untuk tanah kerikil atau batuan. Uji CPT memberikan hasil yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya, lebih handal untuk analisis, tapi tidak dapat digunakan tapi tidak disertai dengan pengambilan contoh uji. Oleh karena itu, hasilnya sangat bermanfaat untuk melengkapi hasil pengeboran dengan pengambilan contoh tanah dan pengujian di laboratorium dengan hasil pengujian SPT. Cone Penetration Test dilakukan untuk memperoleh parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan dengan alat sondir. Parameter yang akan diperoleh dari pengujian sondir antara lain perlawanan konus atau yang kita kenal dengan QC, perlawanan geser atau kita kenal dengan FS, angka banding geser yaitu rasio antara FS dibagi dengan QC, dan geseran tanah total atau TF yang merupakan akumulasi dari FS yang dapat kita gunakan untuk interpretasi lapisan tanah yang merupakan bagian dari desain fondasi. Adapun tujuan dari pengujian sondir adalah mengetahui pelapisan stratigrafi tanah secara kontinu. Jadi dari hasil pengujian sondir nanti kita akan mengetahui QC dan FS setiap kedalaman 20 cm dari permukaan tanah. Jadi beda dengan SPT, di mana SPT dilakukan didahului dengan pengeboran dan dilakukan pada kedalaman tertentu yang kita inginkan. Biasa kalau SPT dilakukan pada interval 1,5 sampai 2 meter, sedangkan CPT kita lakukan kontinu mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tanah keras setiap 20 cm datanya akan terbaca. Itu data QC dan FS, perlawanan ujung dan perlawanan geser. Data itu akan kita gunakan untuk mengetahui profil tanah. Jika data hasil pengeboran tanah kurang, untuk estimasi kekuatan gesek dari tanah lempung dan tanah lainnya, untuk mengetahui karakter penurunan settlement pada fondasi tanah pasir. Jadi nanti hasil dari pengujian ini bisa kita gunakan untuk memperkirakan penurunan fondasi, untuk estimasi tiang pancang dengan menggunakan formula empiris. Jadi kita nanti bisa menghitung kapasitas dukung tiang pancang dengan menggunakan formula empiris, dan untuk mengetahui tekanan air pori jika sondirnya dilengkapi dengan piezometer yang digunakan untuk mengukur tekanan. Kelebihan dan kekurangan CPT. Kelebihan CPT antara lain yaitu cepat dan menghasilkan profil tanah yang kontinu, kemudian ekonomis dan produktif, hasilnya tidak tergantung pada operator. Secara dasar interpretasi dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis, cocok untuk tanah lunak. Sudah banyak tersedia formula empiris untuk menghitung mendesain fondasi dengan menggunakan data dari sondir. Jadi banyak sekali teori-teori yang bisa kita pakai untuk menghitung atau memperkirakan kapasitas dukung fondasi, terutama fondasi dalam dengan menggunakan data dari sondir. Lebih murah dibandingkan dengan pengeboran dan SPT. Kemudian dapat memperoleh parameter tanah lain dari pengujian CPT dapat digunakan untuk menggantikan SPT. Jadi karena fungsinya hampir sama antara CPT dan SPT, maka biasanya kita gunakan salah satu atau kombinasi keduanya. Repeatable dan reliable data. Jadi datanya itu berulang setiap kedalaman 20 cm. Sedangkan kekurangan dari CPT adalah peralatannya relatif mahal, jadi investasi awalnya harus tinggi. Kemudian perlu kalibrasi setiap pengujian, perlu diperiksa elektronik drift dan bisingnya suara atau noise-nya. Dari hasil pengujian ini kita tidak memperoleh contoh tanah. Jadi
Berbeda dengan SPT di mana kita didahului dengan pengeboran, CPT tidak cocok untuk deposit tanah kerikil atau bongkahan-bongkahan. Kemudian prediksi kekuatan geser hanya didasarkan pada hubungan empiris saja. Tidak mengetahui perlapisan tanah secara langsung. Jadi perlapisan tanah kita peroleh nanti berdasarkan rumus empiris perbandingan antara FS dengan QC. Memerlukan operator terlatih. Jadi untuk melakukannya diperlukan operator. Kemudian beberapa istilah yang sering kita gunakan dalam pengujian sondir yaitu angka banding geser atau RF, yaitu perbandingan antara perlawanan geser dan perlawanan ujung konus CFS dibagi QC. Jadi FS ini perlawanan geser, QC adalah perlawanan ujung konus atau konsisten yang biasanya dinyatakan dalam persen. Kemudian gigi dorong ini istilah pada peralatannya. Kekuatan geser tanah, ini sudah kita ketahui, tahanan tegangan geser maksimum yang dapat ditahan oleh tanah dalam kondisi pembebanan tertentu pada tekanan normal tertentu. Jadi konus adalah alat utama yang digunakan dalam pengujian SPT. Alatnya berupa kerucut di bagian ujungnya untuk melawan perlawanan tanah. Penetrometer konus ganda. Jadi konus ada dua macam, yaitu konus yang biasa dan bikonus. Bikonus itu bisa mengukur perlawanan ujung dan perlawanan geser. Yang satu lagi yaitu konus tunggal yang hanya digunakan untuk mengukur perlawanan ujung saja. Kemudian sondir atau penyondiran, istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk CPT adalah pengujian penetrasi di suatu lokasi dengan menggunakan alat penetrasi konus. Perlawanan geser adalah nilai perlawanan terhadap gerakan penetrasi akibat geseran yang besarnya sama dengan gaya vertikal yang bekerja pada bidang geser dibagi dengan luas permukaan selimut geser. Perlawanan ini terdiri dari jumlah geseran dan gaya adesinya. Perlawanan konus atau QC, nilai perlawanan terhadap gerakan penetrasi konus yang besarnya sama dengan gaya vertikal yang bekerja pada konus dibagi dengan luas ujung konusnya. Selimut atau bidang geser, bagian ujung alat ukur penetrasi ganda, tempat terjadinya perlawanan geser. Jadi kalau selimut gesernya ini bergerak, maka kita bisa mengukur perlawanan gesernya. Tegangan geser tanah adalah perlawanan tanah terhadap deformasi bila diberikan tegangan geser. Kemudian peralatan yang digunakan, peralatan utamanya yaitu konus ujungnya berbentuk sudut atau kon dengan kemiringan 60 derajat. Kemudian diameter konusnya 35,7 mm. Bagian runcing di ujung konus, jadi di bagian yang runcingnya itu tidak runcing sekali, tapi membentuk jari-jari 3 mm. Konus ganda dibuat dari baja dengan tipe kekerasan cocok untuk menahan abrasi tanah. Ini contoh konus dalam kondisi tertekan, yang ini contoh konus dalam kondisi terbentang. Jadi yang perlawanan ujungnya yaitu perlawanan dari ujung konus ini, sedangkan perlawanan gesernya nanti apabila selimut gesernya ini, bidang gesernya ini turun. Jadi ini kondisi yang tertekan, ini kondisi yang terbentang. Ini selimut atau bidang geser. Selimut atau bidang geser itu adalah bagian yang ini. Jadi diameter luar selimutnya sama dengan diameter konus 35,7. Proyeksi ujung tidak boleh melebihi diameter selimut geser. Luasnya adalah 150 cm persegi. Ini tadi adalah konusnya dengan detail ukuran yang lebih. Kemudian ini adalah macam-macam konus. Ini yang berukuran 2 cm, 10 cm, 15 cm, dan 40 cm. Yang umum digunakan adalah konus yang ukurannya 10 cm. Ini yang banyak digunakan. Perkembangan dari CPT, yaitu sekarang CPT banyak dilengkapi dengan piezometer atau piezokon atau yang disebut dengan CPTU, di mana tidak hanya mengukur tegangan ujung QC, FS, kemudian FT, juga dia mengukur tekanan air pori. U ini dari kata tekanan air pori. Juga ada seismik CPT atau SCPT, di mana bisa digunakan untuk mengukur perambatan gelombang sehingga kita tahu nanti kecepatan gelombang
yang melalui tanah berapa. Jadi digunakan untuk keperluan seismik. Ini adalah bagian dalam di mana di dalamnya dilengkapi dengan sensor-sensor. Ini adalah selimut gesernya. Ini adalah piezometernya untuk mengukur tekanan air pori, dan yang ini adalah tip resisten atau tahanan ujung atau kit. Perkembangan sondir selanjutnya yaitu desain yang lebih canggih, kemudian sensitivitas yang lebih baik, pengumpulan dan pemrosesan data secara digital, jadi tidak dilakukan dengan manual, kemudian luas selimut geser yang sama, sensor yang lainnya yaitu verticality, jadi sehingga memastikan sondirnya itu tidak ditekan miring, kemudian pore pressure dan kemudian bagian-bagian yang ada pada sondir, yang pertama adalah pipa dorong. Ini adalah pipa dorong. Jadi karena sondir kita bisa melakukan sondir sampai dengan kedalaman 30 sampai 50 meter, sehingga diperlukan perpanjangan pipa-pipa perpanjangan yang kita sebut dengan pipa dorong. Jadi ini adalah sondir utamanya, kemudian jika panjangnya kurang nanti akan disambung dengan pipa-pipa dorong ini. Syaratnya terbuat dari baja, panjangnya 1 meter, harus menembus sampai konus ganda. Kemudian diameter luar tidak boleh lebih besar daripada konusnya. Jarak minimum 0,3 meter dari puncak selimut geser. Jadi ini selimut gesernya, jarak minimumnya 30 cm. Ini adalah untuk pipa dorong. Nanti pipa dorong di bagian yang namanya batang dalam yang digunakan nanti untuk dorong dari selimut. Jadi kita bisa mengatur nanti yang turun pertama kali adalah konusnya, kemudian kita ganti giginya, nanti yang turun berikutnya yaitu batang dalamnya untuk mengukur FS-nya. Kemudian bagian lain dari sondir yaitu bagian yang terpenting yaitu untuk mesin pembebanan hidrolik. Jadi mesinnya, rangka mesin harus dijepit oleh 2 buah batang penjepit yang diletakkan pada masing-masing dengan menggunakan jangkar. Jadi mesin pembebanan ini dia tidak boleh terangkat sehingga dia harus diangker ke dalam tanah. Sistem rangka pembebanan bersih sebagai dudukan. Jadi pada saat sondir menembus tanah, mesin ini harus dalam keadaan tetap, jadi dia tidak boleh terdorong ke atas pada saat sondirnya bekerja. Jadi pada penekan hidrolik ada 2 buah manometer. Jadi di mesin sondir biasanya dilengkapi dengan 2 manometer yang digunakan untuk mengukur tahanan ujung dan tahanan gesernya. Jadi manometer yang pertama untuk kapasitas yang kecil yaitu 0 MPa sampai 2 MPa, sedangkan manometer yang kedua bisa sampai 25 MPa. Ini yang dimaksud dengan mesin pembebanan hidroliknya ada di sini. Nanti ini yang digunakan untuk menekan konusnya. Konusnya adalah ini, dilengkapi dengan 2 buah jangkar sehingga rangka pembebanan ini tidak boleh bergerak. Ini adalah rincian dari penekan hidrolik. Jadi ada yang nomor 1 adalah pistonnya yang digunakan untuk menekan, ini batang dalam, kepala pipa dorong. Kemudian yang nomor 5 ini kunci piston dan sebagainya. Kemudian setiap perlengkapan harus ada standar minimalnya, yaitu ketelitian alat pengukur koreksinya 5%, deviasi standar untuk kicet atau tahanan ujung 10%, untuk tahanan gesek 20%. Alat harus dapat mengukur perlawanan penetrasi yang sesuai. Kemudian alat perlengkapan harus mempunyai kekakuan yang memadai. Jadi sondir secara umum ada 2 macam, yaitu sondir ringan, biasanya kurang dari 200 kilo atau 2,5 ton biasanya. Kemudian sondir berat yang besarnya lebih dari 200, kapasitasnya lebih dari 200 kg.
Jadi artinya kapasitasnya lebih dari 200 kg, nanti dalam mengukur FC dan FS dan QC itu beban totalnya tidak lebih dari 200 kg. Ini peralatan pengujian penetrasi konus, tegangan batang dalam pipa dorong di bawah penekan hidrolik pada kedudukan yang tepat, kemudian dorong atau tarik kunci pengatur pada kedudukan siap tekan sehingga penekan hidrolik akan menekan pipa dorong. Kemudian putar engkol selaras jarum jam dengan gigi sehingga penekan hidrolik turun dan menekan pipa sampai mencapai kedalaman 20 cm. Pada interval 20 cm lakukan penekanan batang dalam dengan menarik kunci pengatur. Jadi yang pertama kali ditekan adalah batang dorongnya, kemudian sampai turun 20 cm, kemudian giginya diatur sehingga yang menekan sekarang adalah batangan dalam, sehingga yang turun adalah selimut gesernya. Kecepatan penetrasi konus antara 10 mm per detik sampai 20 mm. Jadi ini bekerja setiap dari 10 ke 10,8 ini 20 cm. Yang turun pertama kali yaitu tahanan ujungnya. Jadi ini tahanan ujungnya turun. Kemudian setelah mencapai kedalaman tertentu, ini akan terbaca sebagai QC dan kemudian tahanan geseknya juga ikut turun dan ini terbaca sebagai QC plus FS. Ini adalah contoh pengukurannya di lapangan. Jadi ini dari permukaan ini diberi tanda setiap 20 cm. Kemudian konusnya di batang dalamnya ditekan dulu, kemudian setelah itu batang luar pipa luarnya hingga dia turun. Ini akan terbaca sebagai PS. Pembacaan hasil pengujian. Jadi nanti dari hasil pengujian kita akan memperoleh pembacaan penetrasi konus sebagai berikut. Yang pertama adalah perlawanan konus pada penekan batang dalam kira-kira 4 cm pertama dan catat perlawanan pada formulir kolom CW. Kemudian baca jumlah nilai perlawanan geser dan nilai perlawanan konus dari batang penekan W sedalam kira-kira 4 cm yang kedua, dan kemudian dicatat pada kolom TW. Jadi
Di sini kita perlu memperoleh nilai QC. Ini yang pertama, kedudukan pertama, kemudian kedua, ujung konusnya turun. Yang kita baca adalah CW, kemudian ini selimut gesernya turun, yang kita baca adalah TW plus CW. Bagian alir pengujiannya yang pertama yaitu persiapannya. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pengujian penekanan pipa dorong. Jadi pipa dorongnya didorong, kemudian setelah pipa dorong, pipa luarnya. Kemudian nanti hasil pembacaan yaitu CW dan TW. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika QC-nya kurang dari jadi kapan kita berhentinya tergantung dari alat sondir yang kita gunakan. Jika kita gunakan sondir kurang dari 200 kg, maka pembacaan akan berhenti pada saat pembacaan TW kurang dari atau sama dengan 200 kg. Tapi apabila perlawanan ujung dan perlawanan geseknya masih kurang dari kapasitas alat, maka kita harus lanjutkan ke pengujian berikutnya. Jadi ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan. Yang data yang kita peroleh tadi apa? Yaitu CW dan TW. Jadi nilai perlawanan ujung konus QC dengan ujung konus saja yang terdorong dihitung dengan P konus. Jadi perlawanan konus sama dengan perlawanan piston. Piston ini yang mendorong konus. Tekanan pada konus adalah QC dibagi dengan AC. Sedangkan pada piston adalah CW dikali dengan API. API adalah luas piston, AC adalah luas konus, sehingga QC kita dapat sama dengan CW luasan piston dibagi dengan luasan ujung konus. Luas piston adalah pi D kuadrat seperempat pi D kuadrat. Luasan ujung konus adalah seperempat pi D kuadrat. Apabila luasan piston sama dengan luasan konus, maka QC-nya sama dengan CW, jadi kita langsung membaca QC. Tapi apabila tidak, maka QC-nya beda dengan CW. Kemudian perlawanan geser lokal. Jadi perlawanan geser lokal sama dengan perlawanan konus plus perlawanan geser sama dengan perlawanan pistonnya. Jadi perlawanan konusnya QC dikali AC, perlawanan gesernya Fs dikali AS, perlawanan pistonnya TW. Jadi pembacaan kedua tadi adalah TW. TW dikali luas dari pistonnya. Ini QC dikali AC sama dengan CW dikali API ini tambah Fs dikali AS sama dengan TW. Sehingga kalau kita mencari Fs sama dengan KW dikali API dibagi dengan AS. AS adalah luas selimutnya, seperempat pi DS kali LS. DS-nya adalah diameter dari selimut sondir. LS-nya adalah panjang selimutnya. Dan KW sama dengan TW ini dikurangi dengan CW. Kemudian angka banding geser. Angka banding geser atau F adalah rasio antara Fs dengan QC dikalikan dengan 100, biasanya dalam bentuk persen. Kemudian geseran total adalah akumulasi dari Fs, geseran lokalnya yang dihitung setiap dua interval pembacaan 2. Kemudian cara perhitungan, yang pertama kita hitung dulu QC-nya, perlawanan ujung konus saja yang terdorong, yang kemudian perlawanan geser Fs bila ujung konus dan bidang gesernya sudah terdorong bersamaan. Kemudian angka bandingnya Rf, kita hitung Rf, Fs dibagi dengan QC, kemudian geseran total atau TF sama dengan akumulasi dari S ini sampai ke titik yang ditunjuk. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut. Jadi di hasil pembacaan 5 manometer pada kedalaman 20 cm, CW-nya adalah 8, kemudian TW-nya adalah 9. KW adalah TW dikurangi dengan CW. 9 dikurangi 8, 1.
QC-nya sama dengan CW dikalikan dengan luas piston dibagi dengan luasan konus. Di sini kenapa 16? Karena luas pistonnya 2 kali dari luasan konus. Pada beberapa alat, luas pistonnya itu sama dengan luas konus, sehingga CW ini otomatis sama dengan QC. Fs adalah KW dikalikan dengan AS, luas selimut, dibagi dengan luas pistonnya. Nih hasilnya. Kemudian Fs sama dengan dikali setiap kedalaman 20 cm, 0,173 dikali 20. Kemudian TF adalah akumulasinya sampai ke kedalaman 0,2, TF-nya sama dengan 2,66. Begitu seterusnya, ini 25, 30, selisihnya adalah 5 karena angka banding antara luas piston dan luas konusnya ada 2, maka ini menjadi 50. Kemudian yang ini 0,67 dikali 20, ini TF-nya adalah penjumlahan 2,66 tambah 13,34 sama dengan 16. RF-nya adalah angka banding antara Fs dengan QC. Begitu seterusnya, nanti yang kita buat dalam bentuk kurva adalah QC, Fs, TF, dan RF. Ini adalah QC, jadi ini perlawanan ujung konus yang tidak putus-putus, yang garis. Kemudian yang ini adalah tahanan geser Fs. Fs-nya itu, kemudian yang ini adalah TF totalnya, ini totalnya, dan ini adalah RF-nya. Jadi antara QC kemudian TF itu skalanya berbeda, yang ini SF. Begitu seterusnya yang harus kita lakukan. Ini referensi ini diambil dari SNI. Kemudian seberapa dalam CPT dapat menembus tanah? CPT dapat menembus tanah tergantung pada reaksi gaya dorong, friksi, dan kepadatan tanah. Sampai di sini untuk materi penyondiran, nanti akan kita lanjutkan untuk bagaimana cara menggunakan data sondir untuk berbagai keperluan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.